أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala qad ja'ala al-khalila Ibrahima imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Adratil mukarramin wa jumlatul muwahhidin. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang kita ucapkan pada kesempatan pagi yang berkah ini melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inayah dan hidayahnya lah kita bersama-sama melaksanakan salat sunnah Idul Adha yang luar biasa berkahnya ini. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadratil mukarramin wa zubratil muwahhidin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, ada seorang nabi yang luar biasa pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau ditugaskan suatu ketika ke tempat yang begitu tandus, tidak ada pohon-pohonan sama sekali, tidak ada air. Bigauri dzar'in, tidak ada kehidupan di sana. Namun beliau yakin apapun yang diperintah Allah adalah suatu kebaikan baginya dan bagi umatnya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesampainya di kota Makkah, ketika itu masih lembah tandus, beliau bersama istrinya Siti Hajar berdiam di sana. Beliau berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang sejahtera, damai, dan berikan juga rezeki bagi penduduknya dengan buah-buahan, dan jadikan mereka orang-orang bersyukur kepada. Maka ketika itu Nabi Ibrahim hidup bersama istrinya Siti Hajar. Beliau mendapatkan anugerah harta yang luar biasa. Beliau konon ketika itu mempunyai hewan ternak berupa harta. Hewan ternak tersebut berjumlah 12.000 ekor. Harga atau jumlah yang sangat luar biasa fantastis ketika itu, termasuk orang-orang yang miliuner ketika itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkorban dengan al-pusyatin wa salasatu mi'ati baqarah wa mi'ati buddah. Beliau berkorban ketika itu dengan 1.000 ekor kambing gibas, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Beliau sendiri berkorban. Luar biasa ketika itu. Maka wa ta'ajjaban nas wal malaika ajma'in. Bukan hanya manusia yang begitu takjub, yang begitu heran terhadap pengorbanan Ibrahim ketika itu, bahkan seluruh malaikat yang ada di langit takjub dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ditanya, wahai Ibrahim, milik siapakah ini? Begitu banyak hewan ternakmu. Jawab Ibrahim, ini adalah milik Allah, tapi sekarang masih milikku. Namun suatu ketika menginginkan Allah mengambilnya, maka aku tidak mempunyai sedikit pun. Bahkan seandainya kalau aku dikaruniai anak laki-laki dan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan. Ketika Nabi Ibrahim waktu itu belum mempunyai putra, bahkan dia mengatakan, wallahi lau kana li ibnun la adbahahu fi sabilillah. Seandainya aku diberi keturunan seorang anak laki-laki, kemudian Allah perintahkan untuk disembelih di jalan Allah, maka aku akan sembelih dia. Luar biasa. Sehingga ini dijadikan ujian dan cobaan buat Ibrahim alaihissalam. Mengapa beliau dijuluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Sampai-sampai malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, mengapa Ibrahim engkau jadikan kekasihmu atau Khalilullah, sedangkan dia sibuk dengan kekayaannya ya Allah dan mengurusi keluarganya? Maka jawab Allah, dengarkan wahai malaikat,
Jangan kau tengok Ibrahim dari segi lahiriah atau fisiknya atau kekayaannya, tapi tengoklah isi hatinya dan baktinya kepadamu. Ketika Ibrahim mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya aku mempunyai putra diperintahkan untuk disembelih di jalan Allah, aku akan sembelih. Maka ketika itu hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Lupa Nabi Ibrahim akan kata-katanya ini. Maka walamma balagha ma'ahu saya, ketika putranya, ada yang mengatakan di dalam kitab Miskatul Anwar, berusia 7 tahun, atau juga yang mengatakan berusia 13 tahun, dan bisa membantu Nabi Ibrahim ketika itu sedang bekerja. Pas lucu-lucunya putranya tersebut, maka suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya ada yang mengatakan, ya Ibrahim, ufi binadrik, wahai Ibrahim, penuhi janjimu, penuhi nazarmu. Maka ketika datang pagi, Ibrahim akhadha yatarawwa, beliau bingung. Kenapa sebabnya? Ada perintah Allah yang sangat berat dilaksanakan, yaitu diperintahkan menyembelih putranya. Maka dikatakan summiya dzalikal yaum tarwiyah. Ketika Nabi Ibrahim bingung, apakah ini ahadza minallah atau minasyaitan? Apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan? Kok begitu berat perintahnya untuk menyembelih putraku sendiri dengan tanganku sendiri, kata Ibrahim. Kok begitu berat? Beliau bingung. Akhadha yatarawwa, maka dikatakan tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah. Ketika Ibrahim bingung, apakah ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Kemudian malam berikutnya Nabi Ibrahim pun bermimpi lagi. Maka kata Allah, ubi binadrik Ibrahim. Ketika Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah dari Allah, maka disebut Arafah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah sejarah mencatat adalah hari Arafah, di mana kita berpuasa 2 tahun pertama diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya kita tafsirnya adalah dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa setahun yang akan datang. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan. Maka dipanggillah putranya, ya bunayya anni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatib al-ma tu'mar satajudni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim memanggil putranya, wahai putraku, semalam ayah bermimpi bahwa ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Disinilah Ibrahim, seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, memberikan demokrasi, alam demokrasi, meminta dulu pendapat daripada putranya. Ibarat seorang pemimpin mendapat ketika kebijaksanaan dikeluarkan, meminta pendapat rakyatnya. Disinilah mengajarkan demokrasi seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka jawab putranya, ya abatib al-ma tu'mar, wahai ayahku, seandainya itu adalah perintah Allah dan sudah jelas-jelas
sebagai mendekatkan diri kepadanya, ifal ya Allah, ifal, silakan kerjakan ya Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka itulah dinamakan, sejarah mencatat bahwa Idul Adha adalah hari penyembelihan hewan kurban. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik ibadah seseorang muslim, sebaik-baik ibadah seorang mukmin di hari Idul Adha adalah mengalirkan darah hewan kurban ketika itu. Itulah sebaik-baik ibadah. Maka ketika itu Ibrahim membawa Ismail di daerah Mina ketika itu, dan dia untuk menyembelihnya. Maka Allah memperlihatkan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah pengorbanan Ibrahim, lihatlah bakti Ibrahim kepadaku, sampai anaknya pun rela untuk disembelih dengan tangannya sendiri. Maka aku perintahkan kau, wahai Jibril, ambil kambing gibas dari surga untuk menggantikan Ismail alaihissalam. Maka Ibrahim menerima kambing tersebut. Ketika pisau diletakkan di leher Ismail, tidak mempan karena perintah Allah, jangan kau potong wahai pisau leher Ismail, ganti dengan kambing gibas. Maka malaikat Jibril mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disambut oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dijawab oleh Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah syariat ketika kita menyembelih daripada hewan kurban. Maka bagi yang berkurban pada saat-saat ini 10, 11, 12, 13 hari raya tasyrik disebutnya, pahalanya yang sangat luar biasa. Maka dijelaskan dalam hadis, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya rezeki dan sudah harus berkurban, sunnah kurban, kemudian dia tunda-tunda, maka jangan engkau dekati tempat sholatku. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memasukinya. Bahkan dijelaskan dalam hadis lain, barang siapa yang punya rezeki sudah harus berkurban, kemudian dia tunda-tunda, insya'a Yahudiyan atau Nasranian, maka meninggalnya tinggal pilih saja, mau meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jikalau kita sudah mempunyai rezeki untuk berkurban, berkurbanlah. Insya Allah keberkahan ada di dalam diri kita dan keluarga kita. Kemudian pahala bagi orang yang berkorban luar biasa. Ketika dia di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, roha ala ra'si qabrihi, ketika dibangkitkan dari kuburnya, dia melihat satu hewan yang sangat indah. Fa idza kana lahu sya'run min al-dhahab, bulu-bulunya terdapat atau terbuat dari emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah, dan matanya terbuat dari batu yakut yang mahal yang terdapat di surga. Wa qarnahu minadh dhahab, dan tanduk-tanduknya terbuat daripada emas. Kemudian orang yang berkorban itu bertanya, man anta, min ayyi syai'in anta, wa ma ahsanu minka. Wahai hewan, engkau sangat indah dan bagus sekali, aku tidak pernah melihatnya di dunia. Maka jawab hewan tersebut, ana kurbanak, inilah aku kurbanmu. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu dijemput oleh hewan kurban kita ketika kurban. Inilah aku kurbanmu, kata hewan tersebut. Alladzi qarrabtani fid dunya, yang telah engkau kurbankan dengan ikhlas di dunia, inilah aku kurbanmu. Wal an irkab ala dhahri, sekarang naiklah ke punggungku.
luar biasa. Kita dijemput langsung oleh hewan kurban yang kita kurbankan di dunia, naik ke punggungnya, kemudian yamsi bainas sama'i wal ardh ila dzillil ars, kemudian naik, bukan berjalan tapi dibawa terbang di dalam hadisnya oleh hewan kurban tersebut ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pahala daripada hewan kurban. Mudah-mudahan insya Allah kita tahun ini, tahun depan, dan berikutnya diberikan keluasan rezeki, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkurban setiap tahunnya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan kita. Insya Allah dengan kurban itu keberkahan selalu menyertai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahiriah batiniah kepada kita untuk selalu menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi a'ada al-a'yada wa qarran. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yadkhulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila al-aswari wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bisyarafil abqar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa haddar. Wa'lamu anna Allah sallallahu alaihi wasallam qadiman faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil sahibil wajhil anwar wa Allahumma ala anqadhi sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita tengahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa asli jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin bi khasatan fi Indonesia وانصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وانصر الإسلام والمسلمين لسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Berikan kami kesabaran, ketabahan di dalam menerima ujian dan cobaan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah, kekuatan lahiriah batiniah di dalam menjalankan tugas-tugas kami ya Allah sebagai abdi negara ya Allah. Jadikan kami ya Allah, luruskan kami ya Allah, terangi kami ya Allah dengan Al-Quran-Mu ya Allah, dengan kalimat-kalimat ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.